kita sempat punya tulisan Bu Rahmi yang dipublish di majalah waktu itu, karena waktu itu saya belum mengelola jurnal, tapi sekarang kita sudah mengelola jurnal. Mudah-mudahan nanti Bu Rahmi setelah pelatihan ini kembali lagi minat nulisnya. Ya. Kenapa? Karena kita itu sesungguhnya disitulah kebanggaan kita ketika tulisan kita bisa dibaca dan dikenal oleh orang lain. Ini yang harus dibangun. Kenapa? Yang bangga sesungguhnya bukan kita, tapi keluarga kita juga bangga ketika tulisan-tulisan kita bisa dibaca oleh orang lain. Oke, hari ini kita akan bicara tentang pelatihan kita pertama, yaitu tentang BLC. Besok kita akan bicara banyak tentang bagaimana mulai tentang publikasi ilmiah. Baik, teman-teman, hari ini kita bicara di BLC. Apa sih yang akan kita pelajari di BLC kita? Di BLC setidaknya kita akan coba membangun komunikasi. Sebenarnya di BLC ini sebagai pengantar setiap pelatihan, dan biasanya keberhasilan pelatihan ini sangat tergantung di BLC kita. Nah, di BLC ini diantaranya bagaimana teman-teman membangun komunikasi yang harmonis, membangun rasa, ya, rasa kebersamaan, merumuskan komitmen belajar selama e-learning berlangsung. Oke. Sehingga apa? Saya ingin ketika pembelajaran kita nanti selama pelatihan, karena pelatihan kita cukup panjang, sampai tanggal 30, saya nggak ingin suasana belajar teman-teman dalam pelatihan ini tidak dalam kondisi yang senang, tidak dalam kondisi yang gembira. Kenapa? Ketika pembelajaran kita tidak gembira, maka yang terjadi apa? Jadi beban di pelatihan kita. Sehingga di awal saya ingin komitmen belajar untuk senang, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan selama pembelajaran, termasuk apa yang harus dipatuhi selama proses pembelajaran, ini menjadi kebersamaan kita di proses ini. Selanjutnya, ya, paling tidak saya ingin teman-teman mulai mengenal diri, mengenal orang lain, menjalin komunikasi harmonis, dan membangun kebersamaan kita. Baik, teman-teman, ketika teman-teman mau tergabung di pelatihan ini, saya yakin Beli Ngurah kemarin sudah membuka, atau Mas Sofil sudah membuka di Telegram, supaya teman-teman mengirim video perkenalan. Halo? Halo? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Pak Kadek. Selamat siang Pak Kadek. Karyase, Pak Kadek Karyase. Gimana kabarnya Pak Kadek Karyase? Ya, bisa diaktifkan Pak mic-nya Pak. Ya. Ya, selamat siang Bapak. Iya. Kabarnya baik-baik. Kembali. Oke, baik. Jadi saya ingin teman-teman ketika di publikasi Mas, saya tidak ingin teman-teman setelah pelatihan nanti menjadi guru yang baik-baik saja. Atau guru yang biasa saja. Sehingga saya ingin teman-teman setelah pelatihan nanti ke depan teman-teman jadi orang-orang yang luar biasa. Oke, kalau ditanya kabar jawabannya luar biasa. Gitu Pak Kadek ya. Oke, Pak Kadek. Masih diaktifkan. Pak Kadek sudah tergabung di Telegram ya? Sudah Pak. Oke. Sudah bisa melihat video-video teman-teman di Telegram Pak Kadek ya? Sudah. Oke, saya minta Pak Kadek memperkenalkan 5 saja sudah. 5 teman Pak Kadek yang dari luar Bali Pak Kadek. Kalau dari Bali saya khawatir tetangga Pak Kadek ini. Ya, silakan Pak Kadek diperkenalkan 5 orang, nama dan tempat tugasnya. Kalau nama sudah gampang kok di sini. Pak Askar ada.
Pak Yusrila ada bisa. Tapi saya ingin Pak Kadek, karena video itu sudah kemarin sudah masuk, saya ingin hari ini Pak Kadek 5 saja Pak Kadek. Silakan Pak Kadek. Wih, kalau 4 tugas nggak ingat saya, Pak. Iya, oke, baik. Baik, kalau gitu Pak Kadek perkenalkan diri dulu deh. Pak Kadek tempat tugasnya di mana? Namanya dan tempat tugasnya Pak Kadek ngajar di mana? Iya. Selamat pagi Bapak, Ibu peserta pelatihan hari ini. Perkenalkan, nama saya Kadek Biasa. Saya di SLB Negeri 1 Kelungkung. Ya, segitunya Pak. Oke, terima kasih Pak Kadek Karyase. Ya, sama-sama pengalaman Pak. pertama kita belajar, yaitu adab yang kita bangun, yaitu kemampuan kita literasi. Jadi video-video itu saya lihat kemarin sudah pada muncul, mungkin sehari 2 hari kemarin sudah ada, bahkan tadi pagi sudah ada muncul. Ini pancingan kita ketika kita mencoba bergabung di dalam pelatihan e-learning. Kemampuan literasi jadi penting. Oke Pak Kadek, setelah ini Pak Kadek silakan mungkin sambil buka-buka videonya biar tahu kenal teman-temannya. Oke, saya lanjut Pak Askar Nawawi. Halo Pak Askar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Askar, lanjutkan Pak Kadek, Pak Askar. Tolong Pak Askar perkenalkan 5 teman. Oke, kan video sudah kemarin sudah dilihat, sekarang harus diperkenalkan. Silakan Pak Askar. Halo Pak Askar, silakan Pak Askar. Halo. Ya. Halo. Iya, halo Pak Askar. Lanjut Pak Askar. Halo. Halo Pak Askar, silakan Pak Askar. Halo. Luar biasa. Iya, oke. Ayo Pak Askar, lanjut Pak Askar. Silakan Pak Askar, kenalkan 5 teman Pak Askar. Halo. Halo Pak Askar. Cari sinyal Ayo Pak Askar suaranya. Oke, tahan dulu Pak Askar. Pak Muhammad Johanudin. Halo. Halo, Ya, assalamualaikum. Tahan dulu. Ya, tahan dulu Pak Askar. Nanti lanjut. Sekarang Pak Muhammad Johanudin. Silakan Pak Johan. 5 orang teman dulu Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Johanudin dari Mandua Kota Bima. Saya akan memperkenalkan beberapa teman yang saya kenal. Yang pertama Pak Muhammad Azkar Nawawi, itu dari Man 1 Kota Bima. Kemudian Pak Aulia Azmi dari Min Kota Bima. Kemudian ada Ibu Siti Istian Syaputri dari Man 1 Bima. Kemudian ada Pak Zamroni dari Man 2 Mataram. Itu aja dulu yang saya lihat, Pak. Baik, terima kasih Pak Ya, terima Johan. kasih, Sudah Pak. memperkenalkan 4 orang, 5 dengan Pak Johanudin sendiri. Ya. Harusnya Pak Johan itu bisa memperkenalkan Pak Kadek Karyase dari Kelungkung. Ya. Jadi Pak Johan sudah memperkenalkan 4, tapi yang 3 satu sekolah. Beda-beda, Pak, beda-beda sekolah. Oke, tapi yang Man 1 ada 2 orang tadi. Ada Man 1 Kota dan ada Man 1 Bima, Pak, Kabupaten. Oke, baik. Paling enggak yang 3 sudah 1 kota Bima semuanya. Iya. Kota dan kabupaten itu tetanggaan, Pak Johan. Oke, terima Iya, kasih Pak Johan. Terima Setidaknya kasih, Pak. sudah memperkenalkan di kita 4 termasuk Pak Johan. Kita sudah punya teman tambahan. Saya minta selanjutnya Pak Muhammad As'ad. Silakan Pak As'ad, coba 5 aja Pak As'ad. Hadir, siap Pak. Perkenalkan dulu, saya Muhammad As'ad, tugas di MTSN 1 Lombok Barat dan yang lain. Saya akan perkenalkan beberapa teman yang sudah saya lihat videonya. Pertama ada Pak Alias Ahmad.
MTSN 3ND, Pak Alias Ahmad ya. Kemudian ada Pak Jubair Manibuka dari Man Alor. Kemudian ada Pak Sumardan, itu dari Min 2 Lembata, kalau tidak salah nih, NTT. Nih. Kemudian ada Pak Zainuddin Kasim dari Man Flores. Kemudian yang terakhir yang saya tahu ada Ibu Elia Kadaria, MTSN 1 Sumbawa. Nah, mungkin itu dulu Pak Sugeng. Terima kasih, ini luar biasa, sudah merambah ke beberapa pulau. Yang hebat dia ada seorang guru ngajarnya di MTS Flores, ya. Flores itu pulauan, Pak. Berarti saya khawatir ngajar dari mulai Manggarai Barat sampai di Flores Timur nanti, Pak. Oke, tapi luar biasa karena sudah memperkenalkan teman-teman yang tidak satu daerah. Bahkan saya lihat sudah keliling dari NTB sampai dengan NTT, luar biasa. Terima kasih. Sendiri Lombok Barat, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Saya minta Iya. Bu Satriawati. Halo Bu Satriawati. Iya, Bu Satriawati, saya akan perkenalkan diri, ditambah memperkenalkan 5 orang temannya. Silakan. Ya, selamat siang Bapak. Perkenalkan, Siang. nama saya Satriawati Narawidi. Saya berasal dari SDN 2 Bumbungan Klungkung. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan beberapa teman saya yang saya kenal. Jadi yang pertama ada Niluh Eva Agustini dari SDN 2 Nyalian. Kemudian Niluh Eka Widiaryati dari SDN 2 dari SD Topati. Kemudian Ibu Nani Roshidah dari Man 1 Jembrane. Kemudian saya dapat lihat di grup Telegram ada Bapak Zainuddin Kasim dari Man 1 Flores Timur. Dan yang saya tahu tadi juga ada Pak Ikade Karyase dari SLB Klungkung. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Setidaknya orang Klungkung bisa disebut semua. Tapi itu suatu yang harus kita bangun, paling tidak meskipun satu kabupaten. Saya lihat teman-teman yang disebutkan tadi sudah beda tempat tugas. Ini suatu yang luar biasa. Baik, saya minta Bu Siti Aisyah. Sekarang Bu Siti Aisyah. Kalau tadi teman-teman 5, saya minta ditambah sekarang 10 Bu Siti Aisyah. Silakan Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ya Bapak Ibu, kali ini saya akan menyebutkan beberapa nama dari teman-teman kita yang mengikuti PJJ Publikasi Ilmiah Angkatan Kedua ini. Yang pertama yaitu Bapak Alias Ahmad, berasal dari Satker MTS Negeri 3 Inde. Kemudian yang kedua Bapak Jubair Manibuka, berasal dari Man Alor. Ini kalau tidak salah ya, mohon maaf jika ada salah sebut. Kemudian Bapak Sumardan Manan Orowala dari Min 2 Lembata. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah sudah memperkenalkan teman-temannya. Setidaknya ini yang harus kita bangun. Jadi di proses pembelajaran kita harus mulai bangun, yaitu dengan budaya literasi. Literasi itu tidak hanya membaca, itu tidak hanya membaca tulisan yang tertulis, tapi tulisan yang kita dengar juga harus kita baca. Jadi kalau hari ini teman-teman
mau belajar cepat, kita bisa melihat tadi ada sekitar sudah Bu Aisyah itu sudah orang kelima. Ketika Bu Aisyah orang yang kelima, minimal kalau Bu masing-masing tadi mengenalkan 5 orang dengan kemampuan literasi kita mencatat dan lain sebagainya, setidaknya sudah 25 orang yang kita bisa kenal. Minimal meskipun hanya menyebut nama. Karena hari ini yang penting dengar nama. Karena kita tidak mungkin dalam layar ini bisa ketemu semuanya. Kalau ada share screen semacam ini. Ini harus kita bangun bareng. Kenapa? Jadi kita harus mengenal diri dan mengenal orang lain. Kenapa dengan mengenal diri? Mengenalkan diri, sesungguhnya orang lain juga akan mengenal diri kita. Pada kesempatan ini saya hanya mencoba mengungkapkan nama dan tempat tugas. Tapi ke depan teman-teman harus paham betul orang itu tidak hanya cukup mengenal dan tempat tugas, paling tidak orang mulai mengenal diri sendiri, kemudian kelebihan yang ada diri sendiri. Baik, saya akan mulai tambah lagi sekarang. Yang dikenalkan sekarang saya minta orang memperkenalkan diri supaya lengkap saja, karena tadi agak singkat. Yaitu tolong disebutkan nama saya siapa, misalkan nama saya Sugeng, tempat tugas saya Balai Diklat Keagamaan, kelebihan saya senang membaca, saya senang menulis, dan saya senang ngomong misalnya. Atau saya senang duit, nah ini bisa tambah. Tapi bukan. Jadi tolong disampaikan satu, saya ulangi nama, tempat tugas, hobi atau kesenangannya, dan kelebihannya. Kalau kekurangan itu nggak perlu disebutkan, karena dari kelebihan itulah orang akan berusaha menutupi kekurangan. Tapi kalau kekurangan disebut, itu biasanya orang akan mengeluh terhadap kekurangan itu. Oke, saya kira itu. Saya minta sekarang Pak Jubair, silakan Pak Jubair, sebut nama, tempat tugas, hobi, dan kelebihannya. Silakan Pak Jubair. Iya, dianmut Pak Jubair. Speakernya diaktifkan Pak Jubair. Iya, selamat siang Ustaz. Iya, silakan Pak Jubair. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Jubair Manibuka, unit kerja saya Man Alor. Kelebihannya Pak Jubair. Kelebihan saya, alhamdulillah. Iya. Halo Pak Jubair, kelebihannya apa Pak Jubair? Bagaimana Pak? Kelebihannya. Kelebihan saya pencipta lagu Pak, karya-karya seni. Oke, baik. Terima kasih. Pencipta lagu. Saya lanjut. Iya, tadi Pak Jubair dari Man Alor. Iya. Iya, Kota Kenari. Kelebihannya dia pencipta lagu. Oke, mampu menciptakan lagu. Oke. Saya minta Bu Elizabeth Pulo. Silakan Bu Elizabeth. Selamat siang, Pak. Siang. Nama saya Elizabeth Pulo. Tempat tugas saya SD Impres 2 Waikomo, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Hobi saya suka menyanyi. Ya, kelebihannya apa, Bu? Kelebihan saya bisa dirjen dengan baik. Ya. Menjadi pemimpin lagu. Oke, pemimpin lagu. Mudah-mudahan nada-nada kita nanti di pembelajaran ini bisa dijalankan dengan baik oleh seorang dirijen, orang yang menjalankan. Saya kira orang menjalankan itu tidak hanya suara, tapi bagaimana mengendalikan
berbagai macam gaya dari kita, kelebihan kita, nanti minta tolong Bu Elizabeth untuk bisa bersama-sama kita supaya nada kita sama. Oke, karena lagu itu sebenarnya enak didengar bukan karena suaranya sama, tapi karena masing-masing mempunyai nada yang berbeda, tapi bagaimana nada yang berbeda disatukan menjadi suatu lagu. Oke. Baik, saya minta selanjutnya nanti yang berikutnya supaya memperkenalkan orang yang tadi mulai menyebutkan. Jadi yang ketiga ini bisa menyebutkan diri sendiri, ditambahi Pak Jubair dan Bu Elizabeth. Oke, nanti semakin panjang semakin banyak yang harus dikenalkan. Oke, saya lanjut Ibu Nur Inayah. Silakan Bu Nur Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah. Tempat tugas saya di MTS Negeri 3 Jembrana. Kelebihannya pantang menyerah. Oke, terima kasih Bu Nur Inayah. Sebutkan teman yang tadi sudah 2, Bu Nur. Yang pertama, Pak Zubair dari Man Alor, kelebihannya pencipta lagu. Kemudian Ibu Elizabeth Pulo, itu tadi kelebihannya memimpin lagu. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah mulai mengenal 3. Jadi ada Pak Jubair, kemudian ada Bu Elizabeth dan Bu Nur Inayah. Oke, saya minta Bu Luh Eva Agustini sekarang. Silakan Bu Eva. Bu Luh Eva. Terima kasih Pak. Selamat siang teman-teman semua yang ada di grup ini. Perkenalkan, nama saya Nilo Eva Agustini. Saya tugas di SD Negeri 2 Nyalian. Kelebihan saya yaitu bertanggung jawab dan berusaha mengerjakan semua tugas sampai selesai. Oke, baik. Bu Lo, sekarang Ya. sebutkan 3 teman yang tadi, Pak Bu Lo. Ya, coba ya Pak ya. Ibu Elizabeth Pulo, itu kelebihannya pemimpin lagu. Kemudian Bapak Jubair, itu kelebihannya pencipta lagu. Dan Bu Nur Inayah dari MTSN 3 Jembrana, itu kelebihannya pantang menyerah. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lo, Bu Inayah, Pak Jubair, dan Bu Elizabeth. Saya lanjut Pak Aulia Asmi. Silakan Pak Aulia Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Azmi. Alamat Satker Min Kota Bima, Ji. Ya, di sini saya mempunyai kelebihan yang cukup menarik, yaitu bisa memasak buat istri. Ya. Bisa memasak buat istri. Ya. Hobinya berolahraga. Oke, lanjut Pak. Aulia, sebutkan teman-teman yang lain tadi, Pak Aulia. Ya, dari keempat tadi, teman-teman, yang pertama Pak Jubair ya dari Man Alor. Kemudian yang kedua ada Ibu Elizabeth Pulo dari Lembata ya kalau nggak salah. Nanti kurang ini sinyalnya kurang jelas. Kemudian yang ketiga tadi ada Ibu Nur Inayah dari MTS 3 Jembrana. Kemudian yang terakhir tadi itu Ibu Niluh Eva Agustin dari SDN 2 Ngalian. Ya. Begitu Pak Haji. Oke, terima kasih dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah bisa Ya, menyebutkan paling enggak Haji. hari ini sudah 5 yang mulai mengenal lebih banyak.
Oke, saya minta Pak Edi Suhartono. Silakan Pak Edi Suhartono. Tambahin menyebutkan 5 teman yang sudah tadi, Pak Edi. Silakan. Iya, diaktifkan mic-nya, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Sinyal. Pak Edi, halo Pak Edi. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Oke Pak Edi, kayaknya harus dijauhkan dengan alat yang lain Pak Edi. Mungkin ada yang satu ruangan sama-sama Zoom. Silakan Pak Edi. Oke, baik Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi Suhartono ini ngomong, Bapak yang tidak ngomong. Silakan Pak Edi Suhartono. Sinyal. Edi Suhartono, tempat tugas di MTSN 1 bawah. Saya membaca puisi, Pak. Halo Pak Edi, kelebihannya apa Pak Edi? Baca puisi. Ya, baca puisi. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi ada pencipta lagu, ada pembaca puisi. Sayang suaranya lemah sekali Pak Edi, nggak apa-apa. Oke, saya akan lanjut saja dulu Pak Edi, suaranya terlalu kecil. Saya minta Pak Panggih Abdi Guno, selamat berpanggih Pak Panggih. Panggih itu ketemu katanya. Silakan Pak Panggih. Oh, sinyal. Ya, silakan Pak Panggih. Saya dengan ikan. Halo Pak Panggih. Wah, gimana nih? Kok nggak kepanggih? Halo. Oke, Pak Panggih suaranya nih terganggu ini rupanya ini. Oke, sudah saya jelas, lanjut. Halo. Halo Pak Panggih. Ya, apa suara sudah kedengaran? Oke, silakan Pak Panggih. Oke.
Mohon maaf sih karena sinyal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Abdi Guno. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Buleleng, Bali. Kemudian hobi saya adalah futsal dan memasak. Kemudian kelebihan saya adalah saya lebih peka terhadap mendengar informasi daripada membaca. Kira-kira seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Panggi. Paling tidak saya melihat kelebihannya yaitu lebih peka mendengar daripada membaca. Ini yang harus mulai dibangun. Ya. Kenapa? Ketika orang mendengar itu biasanya cepat hilang, Pak. Tapi ketika orang mulai mau membaca, biasanya daya ingatnya akan semakin bagus. Tapi mendengar itu juga bagian daripada membaca. Kenapa? Ketika kita tidak mendengar, kadang-kadang apa yang kita baca itu pas atau tidak. Nah, untuk itu pada publikasi kemampuan teman-teman mendengar dan membaca, terutama membaca, ini menjadi suatu hal yang penting untuk dibangun di kita semuanya. Baik, sambil jalan. Nah, teman-teman, kenapa kita mengenal diri menjadi suatu yang penting? Paling tidak dengan teman-teman memperkenalkan kelebihan yang ada pada diri, ini kita akan bisa membangun kesamaan kita dalam kelompok belajar kita. Apa yang harus kita bangun? Kita berdayakan kelebihan. Ketika kita menjadi guru, ketika kita sudah di dunia pendidikan, sesungguhnya namanya hobi atau kesenangan atau kelebihan itu boleh bebas, tapi setidaknya kita harus membangun kelebihan yang akan kita bangun ketika kita terjun di dunia pendidikan. Untuk itu saya minta Bu Rahmi memperkenalkan diri, Bu Rahmi sambil menyebutkan sampai terakhir Pak Panggi. Silakan Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng. Selamat siang teman-teman di Bali dan NTB dan NTT. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Maulida. Saya adalah guru matematika di MTS Negeri Karangasem, Bali. Kelebihan saya, kalau hobi nih ya, hobi saya suka bernyanyi, kemudian membaca. Tapi membacanya itu masih lebih ke yang novel seperti itu sih Pak, untuk hiburan. Kemudian kelebihan saya bisa dekat dengan anak-anak gitu. Menurut saya itu suatu kelebihan. Sekian Pak. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah memperkenalkan diri, ada Pak Jubair dari Manalor. Beliau bisa menciptakan lagu. Nanti lagunya boleh saya nyanyikan Pak. Kemudian ada Ibu Elizabeth Pulo dari Lembata. Beliau suka bernyanyi sama juga seperti saya dan bisa jadi dirigen, memimpin lagu. Ada Bu Nur Inayah di MTS 3 Jembrana. Ini teman saya juga, satu profesi, sama-sama guru matematika. Memang dia pantang menyerah, dia juga pembina olimpiade yang top banget. Kemudian ada Bu Luh Eva Agustini dari SD 2 Nyalian. Ibu yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Lalu ada Bapak Aulia Azmi dari Min Kota Bima. Hobinya berolahraga dan Pak Aulia ini rajin memasak untuk istrinya. Sip. Kemudian ada Pak Edi Suhartono, tadi sayup-sayup saya mendengar dari MTS 1 Sumbawa. Beliau kelebihannya adalah bisa membaca puisi. Yang terakhir ada Pak Panggih Abdi Guno dari Manduleleng. Suka futsal dan suka memasak. Kemudian beliau kelebihannya itu lebih peka terhadap informasi yang didengar daripada yang dibaca, atau mungkin model audio gitu Pak ya. Sekian Pak yang bisa saya perkenalkan dari teman-teman yang tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, jadi kita harus bangun terus. Syukur kita sudah mulai banyak yang kita bisa sebut. Kenapa? Ketika kita mengetahui potensi kelebihan dari teman, paling tidak ketika kita diskusi nanti kita bisa berbagi. Ketika ada orang-orang bertanggung jawab, maka kita manfaatkan tanggung jawabnya untuk kebersamaan kita. Ketika ada orang-orang yang pantang menyerah, paling tidak bisa memotivasi teman-temannya. Ketika teman-temannya mau menyerah, kenapa? Karena orang suka tantangan itu paling tidak biasanya juga orang bisa membangun semangat orang untuk bisa berkarya di kegiatan ini. Nah, sehingga apa? Ketika kita tahu beberapa kelebihan dari teman kita, paling tidak kita bisa mencoba membaurkan apa yang ada di kita. Ketika ada orang-orang yang tipe auditori, seperti Pak Pangge, paling tidak Pak Pangge ini berarti nanti menjadi orang-orang yang paling mudah menerima keluhan atau mungkin masalah-masalah teman bisa disalurkan di Pak Pangge. Dan mudah-mudahan Pak Pangge bisa membantu teman menyelesaikan solusi yang ada. Nah, teman-teman, dengan adanya mengenal sesama teman, paling tidak kita akan semakin akrab. Kita bisa membaur, kita bisa membangun semangat kita, ikatan emosi kita. Ya minimal kalau yang sekarang ini kita tidak bisa tatap muka, paling tidak dengan ketemu ini kita akan semakin bisa kenyang ketika saya melihat teman saya yang bisa memasakkan istrinya misalnya. Ya. Tapi setidaknya apa? Yaitu kita dengan begitu kita bisa menciptakan kesenangan. Kalau saya mengingat Bu Rahmi ini memang benar dekat dengan anak-anak. Sehingga Bu Rahmi dari kedekatan dengan anak-anak, Bu Rahmi mencoba bagaimana membangun anak belajar. Sehingga ketika di awal pandemi, saya melihat karya Bu Rahmi ini benar-benar mendekati menjadi YouTuber. Kenapa? Karena Bu Rahmi berpikir bagaimana anak-anak bisa belajar matematika di era pandemi yang tidak pernah ketemu. Ini luar biasa. Sehingga apa? Ini yang harus dibangun. Saya kira kalau Bu Rahmi dekat dengan anak, kemudian Bu Rahmi punya karya-karya berupa video pembelajaran, ini video pembelajaran ini menjadi langkah awal ketika kita mau mencoba melangkah dalam karya publikasi ilmiah. Kenapa di karya publikasi ilmiah inilah kita akan coba nanti berbagi. Teman-teman, saya ingin karya kita kali ini nanti di akhir, karena saya sudah pesan sama Pak Kasih, beda pelatihan kita dengan publikasi yang lalu. Publikasi ilmiah yang lalu itu cukup panjang, yaitu kita 120 jam, tapi sekarang tinggal 60 jam. Artinya setelah tanggal 30, teman-teman selesai. Beda kalau teman-teman yang lalu setelah selesai sesi pertama, mereka harus benar-benar punya karya yang bisa dihasilkan. Sehingga saya ingin mengajak teman-teman agak ekstra keras pada sesi kita ini. Kenapa di sesi kita belajar yang pertama nanti tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu sesungguhnya akan terkait dengan karya publikasi ilmiah yang lain. Meskipun presentasi ilmiah itu adalah jenis publikasi ilmiah yang pertama. Kenapa? Karena orang mau presentasi tidak mungkin ada yang dipresentasikan kalau dia mau presentasi. Artinya tidak ada bahan yang dibuat kalau dia mau presentasi. Maka dia harus bisa membuat alat presentasinya, bahan yang dipresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Paling berupa makalah. Makalahnya dari mana? Makalah hasil atau karya-karya ilmiah.
Ini nanti rentetannya cukup panjang. Kemudian dari presentasi ini, nanti teman-teman akan saya giring karena presentasi itu belum pada analisis data, tidak terlalu jelimet. Nanti akan saya bawa teman-teman kepada sesi kedua, yaitu publikasi ilmiah pengembangan dari penelitian ilmiah terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ini nanti yang kedua ini jenisnya PTK. Jadi kalau yang pertama tadi itu sesungguhnya di samping presentasi saya ingin teman-teman melahirkan best practice dan makalah ilmiah. Dan kan yang kedua nanti hasilnya PTK. Yang ketiga yaitu nanti bagaimana teman-teman merancang membuat buku. Buku yang dirancang paling tidak mungkin buku pelajaran atau buku pengayaan berupa diktat, kemudian buku pedoman guru. Beda dengan buku guru, atau kita akan lihat buku pedoman guru. Ada yang hilang di sesi pelatihan kita yaitu menulis artikel ilmiah. Tapi artikel ilmiah nanti akan coba saya singgung yaitu di materi pertama ini juga. Tapi teman-teman tidak konsentrasi membuat artikel ilmiah, tapi hanya membuat makalah ilmiah atau makalah yang bisa dipresentasikan dalam atau untuk diseminarkan. Oke, ini yang harus kita bangun. Kenapa? Kita dengan mengenal orang lain, kita akan lebih mudah berkarya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kita ingin pembelajaran kita yaitu kelas kita kelas efektif. Bagaimana kelas efektif beda dengan kelas-kelas kita yang luring atau tatap muka. Kalau tatap muka mungkin saya akan melihat teman-teman tidur. Atau teman-teman tidak aktif di pembelajaran. Tapi pada kelas-kelas aktif saat ini ketika kita berbasis di jaringan, paling tidak kita mulai bangun kebiasaan kita, yaitu hadir di kelas. Saya sering katakan kita hadir tidak hanya ruhnya saja, tapi jasad juga harus hadir. Sehingga apa? Kalau saya katakan jasad dan ruh hadir semuanya, ketika hari ini kita aktifkan, saya melihat tampilan teman-teman ada nama dan juga ada videonya. Ya, webcamnya aktif. Jangan sampai hanya nama saja. Saya bersyukur hari ini teman-teman cukup aktif. Ketika izin teman-teman sudah lapor, Pak mohon izin ke belakang, silakan. Tapi paling tidak kita harus mulai bangun untuk bisa bareng-bareng. Kenapa? Ketika teman-teman hadir tidak ada wajah, saya khawatir ini yang hadir sungguhan atau hantu. Kenapa? Kalau di kuburan kita nggak pernah melihat orangnya, yang kita lihat nama-nama saja. Atau foto-foto saja yang kita hadirkan. Sehingga apa? Kita harus bangun. Ini bagian yang kita bangun supaya apa? Kelas kita benar-benar bisa aktif. Ya, nggak apa-apa. Yang hari ini masih belum aktif, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Sehingga apa teman-teman? Saya ingin bangun kelas kita, yaitu kelas itu yang menyenangkan. Ya. Kelas itu pembelajaran dikatakan efektif kalau bisa membangun kelas kita menjadi kelas gembira. Memang kita sulit ketika kita di semacam ini, ketika gembira, kayak apa sih bentuk gembira? Bentuk gembira setidaknya ketika hadir di sini, teman-teman, pakai masker atau tidak, wajah yang ditampilkan adalah wajah-wajah yang cerah. Kapan orang dikatakan mulai tidak senang di pembelajaran? Orang biasanya tidak senang di pembelajaran nanti ketika orang bicara motivasi. Biasanya orang itu kalau di kelas suka keluar masuk. Itu berarti dia bagian dari belajar tidak senang. Tapi dalam kondisi sekarang dengan ketergantungan kita dengan jaringan, maka keluar masuk bisa jadi apa? Karena jaringannya. Tapi kalau keluar masuk, video diaktifkan, kemudian tidak lagi, diaktifkan lagi, jalan lagi, kemana lagi, ini berarti ciri-ciri kita tidak senang dalam proses belajar. Ini yang nanti akan
menghambat di pembelajaran kita. Oke. Sehingga apa saya ingin bangun teman-teman ketika hendaknya kita punya harapan yang sama. Ya. Saya ingin kita bangun harapan yang sama, sehingga saya ingin tanya Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz mengikuti pelatihan ini harapannya apa Pak Abdul Aziz? Halo Pak Abdul Aziz. Iya, mic-nya tidak diaktifkan Pak Abdul Aziz. Oke, baik. Mungkin ada kesibukan yang lain. Pak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz SPD, berasal dari MTS Negeri 1 Sumbawa Pak. Mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Hobi saya itu segala bidang kesenian, Pak. Halo Pak Aziz. Ya, halo Pak. Ya. Harapannya mengikuti pelatihan ini apa Pak Aziz? Harapan saya tuh Pak, harapan saya tuh ingin mengikuti diklat ini sampai selesai, Pak. Iya. Dan kalau itu kewajiban, menambah wawasan saya dalam tulis, Pak. Iya, jadi kalau Bapak mengikuti pelatihan sampai selesai itu kewajiban. Jadi kalau harapan Bapak mengikuti pelatihan itu apa? Setelah mengikuti pelatihan publikasi ini, Bapak pengen apa? Ingin terampil dalam bidang menulis, Pak. Baik. Membuat diklat, membuat makalah, gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz. Ya, Pak Aziz paling tidak sesuai dengan judul kita, hari ini kita pelatihan kita publikasi ilmiah. Jadi kalau kegiatan ini pelatihan publikasi ilmiah, ya kita paling tidak tahu tentang apa itu publikasi ilmiah dan bagaimana bentuk publikasi ilmiah dan cara-cara kita di publikasi ilmiah. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Aziz. Halo Pak Aziz. Ya Pak Aziz sekarang di... Assalamualaikum. Ya, Pak Aziz golongan berapa Pak Aziz? Ya Pak. Ya, golongan 4A. Oke, berapa tahun 4A Pak Aziz? Sudah berapa tahun di 4A Pak Aziz? 3 tahun Pak. Oke. Sudah 3 tahun ingin, Pak. Ya, sudah 3 tahun ya, berarti mau ke 4B Pak Aziz ya? Amin Pak. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini nanti Pak Aziz bisa ke 4B lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Saya ingin tanya Bu Indah. Bu Indah, keinginan mengikuti pelatihan ini apa Bu Indah? Indah Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Muhammad. Tempat tugas saya MTS Negeri 1 Alor. Motivasi saya mengikuti PJJ ini agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan, terutama keterampilan menulis, dalam hal ini menulis karya ilmiah. Baik, terima kasih Ibu. Paling tidak punya keinginan Ya, bagaimana kita bisa menulis publikasi ilmiah atau karya ilmiah yang dipublikasikan. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan lanjut Pak Alias. Iya, Pak Alias Ahmad. Harapannya apa Pak Alias? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, nama saya Alias Ahmad.
asal Madrasah dari MTS Negeri 3 Inde. Jadi saya untuk mengikuti PJJ karya ilmiah, dan saya ingin publikasi ilmiah, kan saya ingin mengembang penulisan karya ilmiah, insya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya lihat teman-teman ketika mengikuti rata-rata punya harapan. Harapannya apa? Teman-teman bisa mengembangkan tulisan atau mengembangkan publikasi ilmiah. Dan banyak di antara teman-teman kita, yaitu memang ketika bicara publikasi ilmiah yang saat ini menjadi suatu syarat ketika kita kenaikan pangkat, biasanya seringkali kita terhambat di karya publikasi ilmiah. Kenapa kita terhambat? Keterhambatan kita bukan kita tidak punya publikasi ilmiah, tapi kadang-kadang lebih cenderung yang sifatnya teknis, yaitu bagaimana syarat publikasi ilmiah biar bisa diakui angka kreditnya. Dan media apa yang bisa kita gunakan untuk media publikasi ilmiah. Ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita di pengembangan kita. Oke. Sehingga apa teman-teman, ketika kita punya harapan dan keinginan yang sama, maka harapan dan keinginan kita ini akan kita wujudkan dalam kebersamaan kita. Apa kebersamaan kita? Bagaimana kita memaksimalkan kesamaan dan perbedaan kita. Jauhkan perbedaan, tapi perbedaan itu harus kita cari sisi ketemunya. Bagaimana kita maksimalkan kebersamaan kita. Yang saya maksud kebersamaan kita, kita harus mulai bangun nanti norma-norma selama pembelajaran kita. Kenapa? Ketika kita ingin belajar yang bersama, kemudian ada teman tidak sadar, yaitu mengaktifkan mic, kemudian suaranya mengganggu kegiatan kita, maka itu bagian yang kita harus mulai hindarkan untuk membangun kebersamaan. Kenapa? Selama kita ada suara masuk di luar yang bicara, yang jadi apa? Kelas kita jadi kredit. Ini harus dibangun, perlunya kebersamaan kita. Nah, sehingga apa? Sekarang ini ada suara masuk. Ini bagian yang harus mulai kita bangun. Bagaimana kebersamaan ini menjadi suatu penting. Sehingga apa? Dalam proses pembelajaran kita harus satukan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran apa? Ketika hari ini kita mencoba belajar, ya kan pikiran kita konsentrasi di belajar kita. Sehingga apa? Ketika hati dan pikiran kita satu, maka kita akan bangun yang namanya learning community. Learning community ini adalah bagaimana kita membangun komunitas belajar. Di komunitas belajar, ini akan mudah, akan jalan kalau hati dan pikiran kita satu. Sehingga apa? Dalam satu learning community yang terjadi apa? Kita semuanya, yaitu sama-sama belajar dan belajar bersama-sama. Ketika saya hadir hari ini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman, karena saya juga proses belajar. Proses belajar. Tadi Pak Ajis sudah 4A 3 tahun. Kalau Pak Subhan sudah berapa tahun Pak? Sekarang pangkatnya apa Pak Subhan? Ya, silakan Pak Subhan. Ya, silakan Pak Subhan. Suaranya tidak keluar Pak Subhan. Tidak keluar suaranya Pak Subhan.
Kayaknya lebih baik headsetnya dibuka deh Pak Subhan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Subhan. Sekarang golongan berapa, sudah berapa lama di golongan ini Pak Subhan? Alhamdulillah, saya sudah masih berada di golongan 3B Pak Ji. Oke. Sudah berapa tahun Pak Subhan? 3B baru 2 tahun Pak Ji. Oke, baik. Baru 2 tahun. Berarti 2 tahun lagi harus sudah 3C. Harus ke 3C. Ya, insya Allah. Pertanyaan saya masih di Pak Subhan. Ya. Selama 2 tahun ini Pak Subhan sudah membuat publikasi ilmiah apa Pak Subhan? Saya sudah membuat PTK kemarin Pak Ji. Oke, terima kasih. Tindakan kelas. Sudah buat berapa Pak Subhan? Oh, baru buat 1 Pak Ji. Oke, baik. Baru buat 1. 1 itu kalau sudah diseminarkan itu sudah nilainya 4. Jadi teman-teman dari 3B ke 3C, saya kira itu sudah bisa untuk dipergunakan Pak Subhan. Tinggal nanti kita menambah beberapa kegiatan yang kita ingin coba bangun. Sehingga apa? Teman-teman, saya ingin setiap golongan yang kita tempati itu harus mulai dibangun target kedepannya apa. Ketika Pak Subhan sekarang sudah tahun kedua di golongan 3B mau ke 3C, maka Pak Subhan dalam 2 tahun ini paling tidak harus sudah punya karya. Sama ketika Pak Aziz sudah 3 tahun di 4A, selama 3 tahun ini apa karya yang sudah dihasilkan Pak Subhan, Pak Aziz untuk bisa naik di 4A? PTK, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan PTK. Oke, baik. Jadi ketika kita buat PTK nanti kita lihat apakah PTK yang kita buat itu sudah memenuhi standar. Sehingga apa? Ketika hari ini kita belajar bareng, learning community kita bareng bersama, kita sudah satukan, maka apa saya ingin teman-teman ini adalah proses belajar bersama-sama. Kenapa? Kita ingin naik pangkat. Terus terang guru sama dengan saya, pejabat fungsional, itu kebanggaannya hanya di mana, yaitu ketika kita bisa naik pangkat dengan normal, dengan baik. Kenapa? Seringkali kita melihat banyak teman-teman kita yang tidak bisa lancar dalam proses kenaikan pangkat. Yang jadi apa? Mereka terseok-seok, mereka bertahan di itu. Saya bersyukur ketika teman-teman sudah mulai memacu terus. Saya hanya mengingatkan di undang-undang tentang sistem manajemen kepegawaian kita. Jadi kalau dulu itu guru pasti pensiun usia 60 tahun. Tapi tidak sekarang. Tidak semua guru itu nanti bisa pensiun dalam usia 60 tahun. Kalau guru itu tidak mencapai pada jabatan guru madya. Ketika teman-teman hanya bertahan di guru muda, maka otomatis teman-teman akan pensiun di usia 58. Jangan sampai teman-teman nanti kaget ketika tiba-tiba kita pensiun di usia 58. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita dibatasi untuk ke sana. Oke. Sehingga apa? Ketika kita mengikuti pelatihan, maka kunci keberhasilan pelatihan ini adalah bagaimana teman-teman bersama-sama memiliki kemauan untuk berubah. Berubah kemana? Berubah dari yang menjadi lebih baik. Iya. Pak Alias, hati-hati Pak Alias, naruh HP Pak Alias. Iya. Saya khawatir ini sarungnya terbuka, nanti yang dalam kelihatan, Pak. Ya, agak ke atas saja, Pak, HP-nya, Pak. Jadi ketika kita ingin membangun pelatihan ini, harus kita bangun bahwa kita semuanya ingin berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga tadi ketika saya sapa pertama kali
dengan jawaban baik-baik saja. Saya nggak ingin teman-teman hanya menjadi orang-orang yang baik, tapi menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Bapak Ibu, saya seperti teman-teman juga jadi guru. Saya dulu 4A itu tahun 2006. Tapi 2006 saya coba nyari suasana lain di Widya Iswara, pangkat saya jadi 3D. Ya. Tapi di 3D pada saat itu teman-teman saya guru juga ada banyak yang 4A. Tapi rata-rata apa? Ketika kita tidak ingin melakukan perubahan, yang terjadi apa? Teman-teman saya yang 4A tahun 2006 atau 2005 sampai sekarang masih di 4A. Kenapa? Karena mereka bertahan di zona nyaman. Ini yang harus dibangun. Saya bersyukur ketika saya beralih profesi, saya bisa mencapai di 4C. Dan untuk 4D-nya, saya tinggal nunggu yaitu kuota yang ada. Karena di kantor dibatasi kuota, tidak boleh dari 20%. Data untuk dari satu kantor yang bisa ke 10%, oke, sorry. Jadi untuk jadi Widya Iswara utama itu kuotanya hanya 10%. Ini yang membatasi gerak kita di Widya Iswara. Tapi untuk golongan 3, 4A, 4B, 4C itu bebas, tergantung kita kecepatan kita. Sehingga apa? Dorongan ingin tahu, ingin bekerja sama, ini menjadi penting di pelatihan ini. Saya ingin teman-teman, Bu Lo Eka ketika hadir saat ini, kebersamaan menjadi penting Bu Eka. Jangan Bu Eka nanti merasa, kok teman-teman saya sedikit yang teman-teman dari Bali. Tidak, banyak teman-teman dari Bali, itu ada Bu Rahmi, kemudian Bu Inaya, kemudian tadi Pak Pangge itu dari Bali, dan masih banyak lagi teman-teman yang dari Bali. Ini adalah untuk mengembalikan kita supaya kita apa? Harus kerjasama. Meskipun Bu Eka di SD misalkan, kemudian Bu Rahmi di MTS, kemudian ada teman lain di Alia, maka teman-teman harus kerjasama yang dibangun di sini untuk bisa belajar dengan baik. Sehingga apa? Pada waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan tugas, kita boleh kerjasama. Bu Eka punya buku ini, Pak Zamroni punya buku ini, Bu Safitri punya buku C, maka bisa saling tukar. Ketika hari ini paling tidak dengan e-learning, berarti kita bisa mencoba mencari e-books-nya. Atau kalau tidak, ya kita scan buku-buku itu, kita saling tukar kajian yang ada. Yang tidak boleh apa? Yaitu ketika kita mencoba berkarya semacam ini, membuat karya yang sama. Tidak ada perubahan-perubahan yang dibangun. Ini menjadi ini. Oke, baik. Saya ingin kita bangun bareng, yaitu bagaimana teman-teman merumuskan norma belajar. Saya minta teman-teman mengajukan paling tidak norma belajar. Norma belajar artinya apa? Kesepakatan belajar. Karena kita belajar by Zoom lebih banyak, maka kesepakatan kita belajar itu kayak apa? Nanti yang akan kita coba satukan. Nah, kita akan satukan, setidaknya kita punya rumusan norma belajar. Apa yang patut dan harus kita lakukan selama proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan waktu pembelajaran kita, di sistem saya kira teman-teman sudah punya jadwal. Di sistem itu ada jadwal live chat, ada Zoom meeting. Tapi karena kita belajar kita lebih banyak di praktis, saya live chat itu agak sulit kontrolnya. Sehingga mungkin nanti teman-teman saya paksa untuk lebih banyak di Zoom meeting. Jadi ada jadwal live chat itu mungkin akan beberapa saya ganti di Zoom meeting. Sehingga konsekuensi apa? Teman-teman harus banyak meluangkan waktu dan meluangkan kuota untuk Zoom meeting. Sama teman-teman meluangkan kuota, saya juga meluangkan kuota.
Nah, untuk itu saya ingin mulai di Bu Nani Rosida. Halo Bu Nani. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam. Oke, Bu Nani, saya minta Bu Nani kira-kira apa kesepakatan yang bisa diajukan Bu Nani terkait dengan pembelajaran kita. Baik Pak, untuk yang Bapak minta tadi, yang pertama mungkin di unmute bagi yang tidak berkepentingan, artinya biar jernih ya. Dia seperti sekarang ini udah alhamdulillah sangat menyenangkan. Kemudian yang kedua untuk kehadiran untuk Zoom meetingnya mungkin untuk saya, untuk teman-teman bisa maksimal 5 menit lah sebelum pelaksanaan kita sudah hadir. Selanjutnya posisi kamera mungkin walaupun saya kadang tidak perhatian sama posisi kamera dari teman-teman. Cuman kadang begitu tidak sengaja unmute akan muncul gambar yang tidak biasanya, itu yang dikhawatirkan. Selanjutnya mungkin kita perlu pengurus kelas Pak, karena biasanya pasti akan ada pengurus kelas yang membantu mengingatkan siapa-siapa yang belum hadir, membantu mengecek teman-teman dan menghubungi misalkan ada yang belum hadir mungkin karena lupa atau kegiatan yang lain. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa saya usulkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nani. Setidaknya Bu Nani sudah memancing kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita untuk bisa hadir lebih tepat waktu. Bukan tepat waktu itu dalam pandangan Bu Nini yaitu 5 menit sebelum pelajaran atau pembelajaran atau jadwal dimulai. Saya kira itu suatu kesepakatan yang bagus kalau kita akan bisa gunakan. Kemudian kita saling mengontrol, artinya apa? Kontrol diri kita terkait dengan alat yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan, yang saya maksud apa? Kontrol alat yang kita gunakan, yang saya maksud yaitu ketika kita menggunakan media ini, paling tidak kita harus kontrol apakah posisi mic kita aktif atau tidak. Mic aktif ketika kita mau bicara atau kita dipersilahkan bicara. Kemudian termasuk ketika mengaktifkan video, kamera, maka pastikan kamera kita posisinya posisi yang benar. Sehingga apa? Tampilan kita ya tampilan yang benar. Nah, ada satu hal mungkin yang harus kita cermati. Saya melihat di sini ada peserta saya yang kelihatannya aktif, Bu. Kamera aktif, Bu. Tapi yang ditampilkan foto. Orangnya keluar dulu. Jadi ketika mau nampil dia background-nya diganti foto dia. Jebret. Layar belakangnya sama. Ketahuan kapan? Ketika saya panggil, kok gambarnya 2 orang. Nah ini, ya, ngepas-ngepaskan gambar supaya gambarnya pas dengan background yang dipasang. Jadi backgroundnya itu sudah ada background layar kita, kemudian ada foto di situ. Terima kasih Bu Nani. Pengda itu suatu kesepakatan pertama yang kita harus bangun. Kemudian Bu Nani mengusulkan yaitu dibentuk kepengurusan kelas. Oke, saya stop share screen dulu. Ya, biar saya melihat wajah teman-teman semuanya. Oke, ada sekian banyak. Silakan dipentelengi dulu. Ya. Siapa kira-kira yang mau jadi ketua kelas? Silakan siapa yang pengen jadi ketua kelas boleh. Nggak usah malu-malu, pupung gratis.
Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ya. Siapa? Ibu Rahmi? Ya, Ibu Rahmi. Ada yang mengusulkan Bu Rahmi. Oke. Ya, saya dukung Ada lagi? Ibu Rahmi. Saya dukung Ibu Rahmi. Ibu Rahmi. Setuju. Siapa Pak Sufyan? Bu Rahmi. Bu Rahmi setuju. Oke. Bu Eva siapa Bu Eva? Bu Rahmi, Pak. Sepakat Bu Rahmi kayaknya ini. Jangan. Sepakat Ibu Saya Rahmi. tidak sepakat. Sepakat sudah Ibu. Saya tidak sepakat. Setuju Bu Rahmi, Pak. Oke, Saya tidak baik. setuju. Sepakat Bu Rahmi ini. Bu Rahmi. Gampang akrab sama Jangan. gampang akrab sama kita juga. Oke, baik. Kayaknya ini Bu Rahmi nih mau nggak mau harus mau nih. Karena teman-teman saya lihat lebih banyak mengarah ke Bu Rahmi. Saya nggak akan ngitung, saya nggak minta resen, tapi mudah-mudahan Bu Rahmi bersedia untuk bisa mendampingi proses kita, paling enggak mengingatkan di Telegram kapan kita melakukan kegiatan ini. Oke. Yang lain ada nggak Pak? Calon yang lain. Baik, silakan Bu Rahmi, silakan sekarang boleh menunjuk temannya untuk mewakili Bu Rahmi. Saya lihat dulu. Oke, Bu Rahmi boleh menunjuk 3 Bu Rahmi. Jadi nanti Bu Rahmi sebagai ketua kelas kita, nanti Bu Rahmi bisa menunjuk koordinator masing-masing provinsi. Oh gitu ya. Iya, silakan Bu Rahmi. Pilih yang Bali dulu Bu Rahmi. Yang Bali tadi ada Bu Eva Agustini yang bertanggung jawab, sepertinya cocok Pak ya. Oke, sepakat. Jadi teman-teman Bali nanti Bu Agus, Bu Eva. Kalau teman-teman ada yang belum hadir, diingatkan teman-teman yang Bali. Oke, terima Bu kasih. Eva Agustini. Ke belakang sebentar, Pak. Kemudian yang Lombok, Izin ke belakang yang NTB, Silakan. tadi yang sudah perkenalan, bentar ya. Aulia Azmi untuk NTB. Iya, yang Pak Aulia Azmi ya tadi ya. Iya. Mana bapaknya? Ini. Iya. Mana Pak Aulia Aulia? Azmi dari Bima ini. Hadir. Dari Lombok tapi tugas di Bima, Pak Haji. Iya. Oh, kan masih NTB ya? Bima Iya. kan masih NTB. Ya, Bima NTB. Iya. Baik. Pak Aulia, mana Pak Aulia? Iya. Mana dia? Hadir, Ya, Bu Pak Rahmi. Aulia Azmi. Kemudian yang NTT sepertinya Pak Abdul Aziz tadi semangat sekali. Pak Abdul Aziz. Nah, lagi off ya? Abdul Aziz Sumbawa. Pak Abdul Aziz Sumbawa dia, Bu. Oh Sumbawa ya? Oh iya. Berarti Pak Jubair ya, Pak Jubair. Ya, pas. Pak Jubair. Pak Jubair. Nah, berarti Pak Jubair Manibuka, koordinator NTT. Kemudian Ibu Eva, koordinator dari Bali untuk Provinsi Bali. Pak Aulia Azmi, koordinator Provinsi NTB. Begitu nggih? Sepakat. Sepakat teman-teman? Sepakat. Iya. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Sudah ada kerelaan untuk menjadi ketua kelas. Paling tidak ketika di sini nanti kita bisa belajar bareng, kita buat kesepakatan bareng, kita bangun bagaimana kondisi kelas kita supaya nyaman. Itu saya kira tadi sudah ada masukan dari Bu Nani Rosida. Kemudian saya persilahkan mungkin Bu Rahmi
mulai memimpin kegiatan kita. Pertama untuk membuat kesepakatan saja, Bu. Kesepakatan tentang apa nih Pak? Untuk Iya, tentang belajar norma kita, Bu. belajarnya gitu Pak ya? Iya. Langsung di sini sekarang Pak atau di Telegram? Iya, di sini aja sudah. Nanti di Telegram gampang. Ya, tadi kan baru satu Bu Nani yang menyampaikan bahwa kita harus hadir di Zoom meeting ini ataupun di pertemuan live chat tepat waktu, karena kalau yang terlambat itu malah kita menghargai atau memberi penghargaan kepada yang terlambat jadinya Pak. Yang on time nunggu yang terlambat begitu. Kecuali mungkin karena ada kendala sinyal dan sebagainya, itu masih bisa dimaklumi. Barangkali nanti kita sepakat saja kalau sudah memang waktunya mulai, ya udah kita mulai lagi dengan kehadiran minimal berapa ya? Minimal berapa peserta gitu bisa kita mulai, itu gimana teman-teman? Mohon tanggapannya. Ini juga untuk membangun biar kita biasa on time. Kadang kan nanti aja jugaan ditunggu paling kita. Nah, seperti itu kadang-kadang Pak. Mohon tanggapannya teman-teman, kehadiran berapa persen dari peserta bisa dimulai? Apa 50% atau 75%? Gimana? Kan Bu. Masukkan Bu Rahmi. Ye, silahkan. Jika sudah ada kesepakatan misalnya 5 menit sebelum waktu dimulai, berarti jika waktu sudah dimulai tidak ada menunggu persen-persenan lagi. Jadi kalau memang udah kesepakatan, Langsung waktu aja ya. mulai saja. Jadi tidak Iya. usah nanti misal baru 20%, 30%, akhirnya kesepakatan itu seperti tidak ada. Nggak terpakai ya. Setuju saya Bu. Ya. Biar terbiasa on time gitu ya. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Kita pokoknya kalau kita sudah sepakat 5 menit sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia itu sudah harus siap. Begitu waktunya mulai ya sudah kita harus mulai. Nggak perlu nunggu-nungguan lagi. Setuju? Setuju. 30 menit. 30 menit. Kelamaan. Setuju. Setuju ya? Oke. Ibu Rahma. Kan itu 30 menit. Kelamaan ya kalau 30 menit. Halo, Lumayan Bu Rahma, pulsanya. masukan sedikit. Ye, silakan. Halo, Bu Rahma. Pak Jubair ya? Ya, Bu Rahma, ini sedikit masukan. Iya. Pak Jubair ini? Ini sedikit Ye. masukan. Ya, silakan Pak. Iya, Bu. Ini kita punya, saya minta maaf tentang rekam. Coba ada yang, coba kasih mute dulu yang lain ya. Halo? Pak Azkar Nawawi, coba suaranya dulu Pak. Kemudian Coba Pak Asad. di mute dulu yang lain, Bu, tolong. Bukan kameranya Pak, suaranya. Halo? Oke. Ini Ya, Pak oke. Jubair. Ya. Terima kasih, Bu. Ini sedikit masukan, Bu. Ini maksud saya jadwal yang ditetapkan oleh panitia itu jelas, yang jelasnya jam berapa. Oke, nanti kita sepakati sesuai dengan apa yang diserahkan kepada kita untuk mengikuti kegiatan ini. Cuman saya pastikan bahwa yang jelasnya di masing-masing wilayah itu tentunya jaringan berbeda, Ibu. Jadi kalau katakan misalnya ada yang tidak sempat masuk, maka saya kasih masukan untuk kita, coba kalau itu dipertimbangkan, kalau bisa ditolerir beberapa menit. Kalau misalnya kita ikut, kalau misalnya belum sampai waktunya, terus kemudian kita sesuai dengan kesepakatan ketetapan waktu, saya takut jangan sampai ada yang karena pengaruh jaringan, terus kemudian ada yang tidak terlibat dalam kegiatan ini, itu saya takutin. Sehingga nanti kita pertimbangan, karena masing-masing wilayah tentunya memiliki jaringan yang berbeda. Apalagi di Alor, Bu, ini kadang-kadang terganggu juga dengan jaringan. Saya takut jangan sampai waktu
waktu yang sudah disepakati, kemudian kami dari alur ini tidak sempat masuk, dianggap kami tidak ikut kegiatan ini. Itu juga dipertimbangkan nanti. Saya kembalikan, Bu. Oke, makasih Pak Zubair. Ini dari saya dulu, mungkin nanti dari panitia seperti apa. Ini kesepakatan untuk kita di kelas saja. Kalau dari panitia kan tidak mungkin terlambat terus Bapak atau teman-teman yang lain tidak boleh masuk, itu saya rasa tidak seperti itu. Kemudian setiap kegiatan Zoom meeting kita ini insya Allah sudah di-record oleh panitia, nanti mudah-mudahan bisa di-share kembali materi yang sudah disampaikan dalam Zoom meeting ini. Kalau misalnya ada kendala dalam Zoom meeting semacam sinyal atau mungkin kita lagi ada kegiatan apa yang tidak bisa ditinggalkan, bisa izin kepada panitia. Seperti itu, Pak. Mohon dari Bapak Ibu panitia barangkali bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Nah, bisa juga itu nanti jadi kesepakatan kita untuk izinnya itu kemana, ke koordinator atau ke panitia atau ke siapa gitu. Mohon ditanggapi Bapak Ibu panitia untuk masalah yang disampaikan Pak Zubair tadi. Baik, terima kasih Bu Rahmi, Pak Jubair. Jadi saya senang ketika kita mencoba membuat kesepakatan dalam hal masuk. Jadi pertama 5 menit sebelum jadwal sudah on atau sudah tergabung di Zoom, bagus. Kemudian kesepakatan kapan dimulai. Jadi ketika kita mulai, kita mencoba membangun suatu pembiasaan. Saya kira kita paham, kita itu kalau nuruti molor, kita akan molor terus. Sehingga saya setuju dengan yang disampaikan Bu Nur Inayah. Ya pokoknya berapapun ketika jam sudah siap, ya kita mulai. Kita tidak menunggu prosentase. Untuk Pak Jubair nggak usah khawatir Pak Jubair. Karena apa? Tadi sudah disampaikan Bu Rahmi, insya Allah panitia selalu direkod, kita rekod, kemudian rekodnya akan kita posting, alamat rekodnya. Sehingga teman-teman yang tidak bisa mengikuti pembelajaran atau karena terlambat atau mungkin keluar masuk jaringan, maka teman-teman masih bisa melihat rekodnya. Atau mengulang pembelajaran kita pada saat itu. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah waktu. Kenapa? Kalau kita nunggu banyak, biasanya juga kita akan ada apa yang disampaikan Bu Rami benar. Nah, paling juga ditunggu. Ini pembiasaan kita, tapi kita coba bangun itu. Sehingga saya memang dari ketika jadi guru, saya terbiasa on time. Biasanya kalau saya terlambat 5 menit, itu biasanya kelas saya pasti kosong. Tapi kalau siswa saya biasanya terlambat 2 menit, saya bilang nggak usah ikut pelajaran saya. Tapi di sini kan kita belajar orang dewasa, kita coba bangun keluasan kita. Jadi yang pasti apa, kalau teman-teman terlambat itu sesungguhnya bukan terlambat, hanya karena pembelajaran dimulai lebih awal saja. Selamat siang, apa kabar? Jadi bukan terlambat, tapi karena sudah dimulai. Gitu. Kita hadir karena sudah dimulai, jadi kita bukan terlambat. Karena yang memulai itu sudah lebih dulu aja. Ini yang harus kita bangun. Kemudian teman-teman, jadi saya perlu sampaikan juga, karena nanti di akhir itu hanya ketemu dengan saya lebih banyak, saya harap teman-teman tidak bosan ketemu dengan saya. Waktunya juga pembelajaran mungkin tidak total seperti jadwal. Kalau jadwal misalkan besok jam 10 atau sudah ada Zoom-nya, tapi teman-teman tolong lebih banyak melihat yaitu reel yang ada di LMS. Nanti ada link Zoom atau link Zoom-nya jam berapa, maka di sanalah yang kita gunakan. Jadi kalau di jadwal misalkan jam 8 atau jam 9, bisa jadi jam 7 dan lain sebagainya. Sama untuk besok yang pertama, kita masuk di materi inti, saya tawarkan di teman-teman. Saya mohon maaf kalau besok itu sekitar jam 9, ya 9 lewat dikit, itu saya harus
ngajar di Lacar Kumham. Itu sampai sekitar jam 2 sore. Sehingga tawaran saya di teman-teman, kapan kita mulai, pagi kah atau sore kah? Jadi kalau pagi besok dimulai, ya saya sudah nanti kontak dengan Beli Ngurah sama Mas Sopil. Kalau pagi berarti kita sepakat jam 7 untuk mulai belajar. Pagi sekali, Pak. Ya, kalau berarti kalau pagi saya siapnya juga harus lebih pagi. Kalau jam sore 7 ya berarti nggak apa-apa. jam 5 di NTT, Pak Sugeng? Ya. Di NTT jam 5 berarti? Enggak. Jam 6 ya? Jam 6 ya? Sama, jadi NTT dengan kita sama, Bu Rahmi. Oh, sama ya? Iya. Iya. Oh, maaf. Oh, Ya, jadi iya. kalau Maksudnya- tawaran saya pagi jam 7 sampai jam 9 atau nanti setelah jam 2. Pagi. Pagi aja, Pagi Pak ya. Sugeng. Oke, Ya, biar pagi. seger. Pagi, Ya, nggih. oke. Masih Jam fresh. 7 jam 9. Ya. Jam 7 sampai sekitar jam 9 kita akan mulai. Nanti biar kita serapkan kelasnya sehingga kita bangun lah. Karena ini kelas kita bareng, berarti kita bareng-bareng. Kenapa? Di besok itu materi kita yang akan kita pelajari tentang presentasi di forum ilmiah. Ya, presentasi forum ilmiah, tapi yang jadi masalah itu bukan presentasinya sebenarnya di publikasi ini, tapi bagaimana alat yang kita gunakan untuk presentasi, bahan presentasinya bagaimana. Dan saya ingin teman-teman paling enggak ini ketika kita belajar di sekitar 2-3 hari ke depan materi ini, karena 8 JP, kita ingin teman-teman sedikit olah, sedikit penuh untuk belajar bagaimana ke presentasi. Kemudian nanti setelah presentasi di forum ilmiah, saya akan ajak teman-teman yaitu berkelana di PTK. Saya ingin lebih matang lagi di PTK. Jadi target kita, PTK kita adalah PTK yang memenuhi untuk angka kredit. Termasuk untuk teman-teman yang 4A mau ke 4B, kayaknya Bu Rahmi ini 4A mau ke 4B ini. Jadi teman-teman yang 4A ke 4B, apa persyaratan yang harus penuh, kita coba bangun bareng-bareng. Sayangnya apa, materi kita di pelatihan ini kita tidak ada menulis di jurnal hari ini. Tapi untuk teman-teman 4A yang ingin menulis jurnal, nanti akan saya bimbingan khusus. Nanti saya singgung, saya berikan template, kemudian nanti teman-teman silahkan PTK itu rubah ke template supaya bisa masuk di jurnal. Jadi hampir tiap tahun kita coba sebenarnya hasil dari teman-teman publikasi ini ada yang sudah masuk ke jurnal. Sehingga 3 angkatan yang lalu semua tiap hasilnya selalu ada yang bisa masuk di jurnal. Untuk periode yang tahun ini dari Karangasem ada 1, Bu Rahmi. Ini hasil publikasi ilmiah 2020. Saya ingin tahun ini juga ada lagi teman-teman yang bisa ke sana. Oke, saya kira itu kita sepakat pagi ya. Nanti kita lihat mudah-mudahan jam 7 kita bisa on time untuk bisa ke sana. Saya kira itu nanti kesepakatan sambil jalan. Kemudian tolong teman-teman bisa dibuka ketika ada tugas dan lain sebagainya, itu tugas tolong benar-benar dipenuhi. Saya ingin tugas itu selalu jangan sampai pada akhir sesi. Jadi kalau misalkan hari ini ada LK BLC, ya hari ini selesaikanlah, nanti malam sudah terkumpul. Begitu juga besok ketika teman-teman ada di presentasi, usahakan lihat, oh jadwal presentasi ada misalkan 4 kali pertemuan. Usahakan jangan sampai 4 kali pertemuan kita sudah bisa selesaikan. Sehingga apa? Menjelang 4 kali pertemuan itu kita bisa konsultasi saja. Saya kira itu. Kemudian teman-teman, kalau di jadwal ada live chat, mungkin nanti saya kurangi live chatnya, saya akan lebih banyak Zoom. Kenapa? Di Zoom inilah teman-teman akan bisa langsung praktek nulis, dan kalau live chat kadang-kadang saya sedang nulis, Bu Rahmi sudah selesai jawab atau ini. Nanti saya belum meriksa sudah numpuk lagi. Tapi kalau kita Zoom, kita bimbing langsung, teman-teman nulis, nanti saya akan tanya sampai di mana. Misalkan kalau ada bab 1 makalah, bab 1-nya sampai di mana, latar belakang sampai di mana. Saya kira itu.
Jadi lebih banyak praktek. Oke teman-teman, saya kira itu sesi kita hari ini. Terima kasih Bu Rahmi sudah menjadi ketua kelas, kemudian Bu Agus sebagai koordinator di Bali. Bu Eva, Pak. Iya, Bu Eva Agustini. Iya, saya lebih enak panggil Agusnya karena bapaknya agak gundul sedikit. Iya, boleh, Pak. Iya, jadi Bu Agus, koordinator yang ada di Bali, kemudian teman kita yang orang Lombok tapi tinggal di Bima, Pak Aulia, ini nanti sebagai koordinator NTB. Kemudian tadi Pak Jubair. Pak Jubair, oke Pak Jubair ini sebagai koordinator yang ada di teman-teman yang ada di NTT. Saya kira itu sesi kita. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Sugeng mohon izin. Ya silakan Bu. Bapak Ibu, untuk hasil kesepakatan kita kan ini baru satu yang kita sepakati tentang on time. Nanti saya coba tuliskan beberapa poin. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kita lanjutkan diskusinya di Telegram ya tentang kesepakatan untuk norma-norma belajarnya. Begitu Bapak Ibu nggih? Nggih. Ya. Saya bisa. Terima kasih. Siap, Ibu. Oke, terima kasih Bu Rami. Ya, teman-teman nanti dilihat di LMS, hari ini ada pretest ya. Ada pretest sampai sekitar jam 2 kayaknya pretest. Ya, nanti silakan dicoba. Ya, pretest itu nilainya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa. Yang penting pemanasan saja. Saya kira itu. Terima kasih sesi kita hari ini. Nanti silakan Bu Rami mungkin lebih lanjut tentang kesepakatan. Nanti silakan dikondisikan oleh Bu Rami. Selanjutnya saya kembalikan ke Belingu